Assalamualaikum ulun sampaikan, gasan hadirin sekalian, mudahan kita samunyaan bauntung batuah baiman para jakian, amin amin ya rabbal alamin. Nang sana keluarga memerina semunyan, hari ini Ahad 10 Juli 2022 masih suasana hari raya haji ya lah, 10 Zulhijjah 1443 Hijriah ya kah? Nah artinya sapi, kambing banyak kurban ya lah. Ada juga kaki karena terasa rasanya ya Allah, tahu kita. Soalnya tahun ini pindahnya tersakit pang harga barang serba larang. Bawang habang aja sekilo tuh di Banjarnya 60.000. Nah, lalu kita hari ini pas umur Kambuk ini, Kampung Buku Banjarmasin yang di Jalan Sultan Adam Banjarmasin ini, cari di Google Map kalau kalian tahu lah. Itu pas talu tahun, ya lah. Nah, kita berpanderan soal Kambuk ulang tahun Kampung Buku Banjarmasin. Nah, jadi di higa ulun ini lah itu orang-orang tokoh-tokoh nang bisi usaha di sini, termasuk nang pemulaan itu nang ulun takun ini siapalah ownernya, apalah owner tuh bahasa Banjarnya apa ya? Bosnya nang ampunnya ya kalau pembakal itu jabatan di kampung lain pulang. Hari kagusnya namanya Bang Pembakal. Iya di Kambuk lah. Nggih, Pembakal Kampung Buku. Kita tuh singgung orang di kampung kan ya Allah ya. Jadi ownernya lah Jaka Basaweh ini ya lah. Nah, pengarangnya ngaran beliau ini Haji Riansah. Beliau ini sudah menulis buku kumpulan cerpen, puisi, esai sastra. Nah, selain pada itu sih ini ketua Dewan Kesenian Banjarmasin, lawan kandidat doktor di Universitas Islam Antasari, Universitas Islam Negeri Antasari, UIN Antasari, Haji Riansah. Bagi siapa kayak apa nih? Dokter Chan. Dokter Chan. Berkisah soal Kampung Buku Bang, silakan kayak Pak. Oke, makasih Kak Agus. Ya kita hari ini tepat tanggal 10 Juli 2022 usia Kambuk sudah 3 tahun. Karena memang 3 tahun yang lalu 10 Juli 2019 Kampung Buku itu pertama kali apa bahasa itu? Launching lah bahasanya itulah. Launching lain pulang ya. Launching itu laju ya kalau launching lah. Ya, peluncuran lah. Pertama kali Kambuk dibuka dan waktu itu kita buat acara. Karena selanjutnya itu soal bagaimana awal Kambuk, Arif akan bicara lebih jauh. Sejarahnya lah. Nggih. Ulun mungkin akan menjelaskan soal apa dan bagaimana Kambuk hari inilah setelah 3 tahun ini. Jadi alhamdulillah bahwa kita tuh kalau bertahan 3 tahun itu bagi ulun pribadi itu syukur banar. Karena memang kada mudah menjaga ini ulun bingung aja menyebutnya usaha kah atau masuk UMKM kah ya Allah? Atau masuk komunitas kah gitu kan, komunitas dan seterusnya. Tapi ya seperti juga kita awal mendirikan Kambuk ini bahwa Kambuk adalah ruang budaya gitulah Harip lah. Ruang budaya, ruang alternatif. Jadi dan kebetulan di dalamnya itu ada yang jualan buku, ada jualan cemilan, minuman dan seterusnya. Tapi memang secara umum Kambuk ini ruang terbuka untuk kawan-kawan ya tidak hanya membeli buku tapi bisa membaca buku karena di sini ada perpustakaannya juga. Apa ya gerang kegiatannya selain itu? Nah, itu ada program-program juga Kambuk itu kan, ada diskusi, ada bedah buku, ada pentas-pentas kesenian yang dengan skala yang kecil lah. Jadi alhamdulillah bahwa
bisa bertahan 3 tahun itu luar biasa. Di luar sana mungkin kalau boleh dibilang ini juga usaha, bahwa ada usaha kecil semacam itu kemudian bisa bertahan 3 tahun itu kan juga sudah lumayan. Karena ya saya ingat dulu Kak Agus lah, di muka ini kan kita dulu banyak ada kafe-kafe macam-macam, yang ada yang terdahulu kambuk, ada yang terdahulunya silih berganti, ada hilang gitu nala, dan kambuk masih bertahan kayak gitu. Nah, keramaiannya pun ya walaupun mungkin ya akibat PPKM semalam itu yang COVID itu memang agak berkurang, tapi ya sembunyinya kada juga karena pasca PPKM kita juga mulai ini kembali, dan program-program tetap jalan aja. Mungkin intensitas saja karena ada yang naik, ada yang turun kayak itulah. Nah, ulun pribadi terus terang mengucapkan terima kasih gasan kawan-kawan, karena kambuk ini sekali lagi ruang terbuka dan siapa saja bisa berkegiatan di sini dalam konteks literasi budaya kesenian. Jadi yang mengisi di kambuk ini juga banyak orang, banyak komunitas, baik itu yang pakai dana pribadi maupun lebih banyak lah dari kawan-kawan itu berkontribusi lah gitu kan, yang kambuk ada mampu membiayainya. Ulun pribadi berterima kasih kawan-kawan sudah memanfaatkan kambuk, sudah berkontribusi terhadap kambuk, karena ini juga bagian dari wacana atau bagian dari visi kita Riplah di awal-awal. Riplah hendak bukan memajukan, sudah memajukan tuh kayak pokoknya lah tentang literasi di Kota Banjarmasin itu bisa hidup, bisa berkembang, bisa ada kayak gitu nala. Itu memang awal kita, dan alhamdulillah sampai hari ini ya masih bertahan itu kan. Iya, alhamdulillah. Nah, Arif, kisahkan Bang awal mula riwayat pemulaannya kayak Pak. Silakan. Makasih Magus. Jadi ini berkisah tentang hikayat Kampung Buku Magus lah. Jadi Kampung Buku ini sebenarnya lahir dari ide bersama. Jadi ide banyak orang pada waktu itu. Saya dulu itu ada saya, Nova, Reja. Kita itu sebagai pedagang buku online, ya kan, ngobrol-ngobrol terus. Nah, dari obrolan sini kemudian Bang Hajri juga sebagai dulu juga pernah punya toko buku loh, pernah berusaha, kemudian sebagai penerbit banyak hal akhirnya ya kan. Dari ngobrol-ngobrol kita akhirnya punya cita-cita yang sama nih, Bang Hajri, saya, Reja, Nopal pada waktu itu. Akhirnya kebetulan Bang Hajri punya tempat. Nah, dari sana kemudian di sini habis dari bengkel, ini dulu bengkel ya, bengkel las ya, gudang, bengkel dulu ini padang sabat lah di sini. Di sini bangunan yang ya ini bangunan mangkrak cuma ada lantainya pada waktu itu. Bisa sarang ular bahari lah. Nah, akhir itu kita ngobrol. Saya masih ingat pada waktu itu pertemuan pertama itu berlangsung di bulan puasa ya. Kita yang minuman iya itu belum puasa atau belum? Pokoknya di kopi break tuh. Nah, di kopi break tuh kita ngobrol, Matnur, Nopal, Pak Haji, kita punya semua ngobrol di situ. Kemudian Jian ikut ya. Jian kemudian ngobrol di situ, pengen ya rencana ngelihat lokasi segala macam lah pada waktu itu. Nah, akhirnya itu kan sesuatu yang berat juga ya pada waktu itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol rencana ini kayak gimana. Yaudah semuanya nekat. Akhirnya bikin kambuk. Bikin di sini. Pertama sebelum itu kita pengen ngasih nama, bagus. Apa namanya? Nopal punya ide dulu, katanya banyak tuh toko buku di wilayah Surabaya atau Jakarta, orang bilangnya kampung ilmu atau gudang ilmu ya, jalan ilmu. Pokoknya itulah, pokoknya. Terus kita mikir-mikir, akhirnya lahirlah nama Kampung Buku. Walaupun sebenarnya di Jogja juga ada ya istilahnya komunitas Kampung Buku, yaitu event tahunan, namun ada hal yang berbeda kenapa nama kita Kampung Buku dengan di tempat yang lain. Pertama, kita memilih nama kampung itu kita berdasarkan kultur masyarakat Banjar, kita hidup di kampung. Pertama, kampung ini sebuah wilayah yang kecil, dia berbeda dengan desa. Kalau desa itu administratif, dia terdiri dari beberapa kampung, namun kampung ini dia hidupnya komunitas kecil-kecil.
Namun walaupun hidupnya komunitas kecil-kecil, dia punya peran yang besar terhadap negara, kan kayak gitu. Makanya kita milih kampung. Nah, untuk membuat itu akhirnya jadi kampung, namanya Kampung Buku. Nah, habis itu Kampung Buku nama sudah ada nih. Launchinglah kita pada tanggal 10 Juli. Pada waktu itu Novi bikin acara. Ini di sana masih Kang Edi juga masuk kan. Ya Kang Edi. Nah, Kang Edi gabung juga pada rencana awal itu kan, ketika kita bikin apa bangunan ini, Kang Edi ngeliat ya, datang, terus dia ngambil, dia bikin kedai matahari kan sesuai dengan nama teaternya. Nah, lanjut pada tanggal 10 Juli 2019 ya, kita launching Nopi, kemudian sama NSA tuh bikin acara diskusi. Ya udah semuanya apa adanya lah pada waktu itu. Iya, sahabat sedikit saya juga malam-malam itu kerja bikin rak buku segala macam gitu loh. Yang penting ada pada waktu itu. Terus momen pertama itulah yang kemudian menjadi hari lahir Kampung Buku, 10 Juli 2019. Nah, pada waktu itu Kampung Buku belum punya logo. Terus saya sama Hajiri ngobrol-ngobrol karena mau bikin banner di depan. Kita ngobrol di depan tuh dulu ada warung bebek ya, warung apa sih? Pecel lele ya. Pecel lele, kita ngobrol terus bikin logo di handphone, Bang Agus. Kita bikin logo di handphone bentuknya segitiga. Kenapa milihnya segitiga? Pertama, segitiga dulu kata Bang Hajiri, ini simbol rumah katanya. Kalau kita membicarakan kampung, kita membicarakan rumah. Bentuknya segitiga. Nah, namun ada yang lebih penting dari simbol segitiga sebenarnya, kita membicarakan tentang literasi. Pada waktu itu kita meyakini bahwa literasi itu ada 3 pilar yang membangun literasi. Pertama, membaca, kedua menulis, dan ketiga berpikir kritis. Nah, 3 pilar itu yang penting akhirnya membingkai Kampung Buku gitu. Nah, logo sudah ada, kemudian kegiatan pada waktu itu. Kegiatan pertama kita bikin ada 4 kegiatan inti Kampung Buku. Pertama, kelas. Dulu ada kelas filsafat, saya ngajar etnografi, kelas menulis. Habis itu kelas etnomusikologi, kelas teater. Kang Edi kan teater ya, orang teater, dia buka kelas teater. Kelas apa lagi ya? Ya banyak kelas lah pada waktu itu. Itu program pertama. Kedua, kita juga kemudian tujuannya bikin bincang literasi. Bincang literasi karena kan tujuan awal ya, salah satu alasan kenapa Kampung Buku ini lahir, selain persoalan yang ada di sini banyak penjual buku online pengen jualan buku, terutama pengen buka akses ya, karena kita ketika membicarakan dulu itu kita nggak bicarakan bukan minat baca yang kita persoalankan, tapi bagaimana akses bacaan berkualitas ini sampai ke masyarakat. Nah, itu yang kita pengen tonjolkan pada waktu itu. Nah, selain itu juga ya kita pengen supaya buku ini dikenal, supaya Kampung Buku ini menjadi ruang komunitas. Dan yang paling penting, kenapa Bincang Literasi lahir, kita pengen mengapresiasi penulis-penulis lokal. Jadi dulu temanya nggak jauh dari tema-tema yang berkaitan sama wilayah Kalimantan Selatan, tema-tema lokal lah, tema-tema lokal, terus penulis lokal. Kita pengen mengapresiasi mereka, makanya kemudian kita punya program Bincang Literasi. Habis itu ada program ketiga namanya obrolan kontekstual. Obrolan kontekstual itu membicarakan isu-isu apa yang lagi hangat di wilayah Banjarmasin atau Kalimantan Selatan secara luas. Itu yang pengen kita obrolkan. Jadi isu-isu mungkin dulu isu apa aja ya, banyak lah pokoknya yang hangat lah kita bicarakan. Nah, terakhir terus muncul program ini dari ide-ide teman-teman yang nongkrong di sini. Kita bikin namanya Malam Santuy. Jadi dulu diksi santuy ini sangat booming ya. Ada masanya diksi santuy itu sangat booming. Jadi mereka pengen ada suatu malam yang di akhir bulan, itu minggu keempat, Mas. Di akhir bulan orang yang lagi nggak punya duit apa gitu loh, pengen lah punya hiburan biar hatinya senang gitu loh. Nah, akhirnya lahirlah program Malam Santuy. Jadi Malam Santuy itu istilahnya mereka bebas aja mau ngapain, mau santai-santai sambil nyanyi terserah, yang penting mereka senang gitu loh, orang-orang senang. Nah, itu program. Kemudian lanjut dari program, kemudian lambat laun karena orang banyak ya, karena Kampung Buku ini disebutnya sebagai kampung, kita juga menamai kemudian orang-orang yang ada di dalam kampung ini kan warga Kambuk gitu loh. Nah,
Nah, persoalan kemudian ada juga persoalan singkatan nama kampung buku jadi Kambuk, kan itu juga persoalan menarik dulunya ya. Bagaimana orang membuat Kambuk ini nanti jadinya awalannya T jadi Tambuk gitu loh, ya kan? Nggak, bujur aja kalau andai kata taman buku Ya, bisa ya. akronimnya Nah, Tambuk, Tambuk, kan? tapi kan kampung Tapi buku Kambuk kan, kampung buku jadi Kambuk gitu. Tapi sebenarnya ada hal yang menarik. Kalau Anda pengen cerdas, tinggal kata T di muka itu diganti huruf K gitu loh. Nah, kan gitu aja kan. Jadi kita coba membalik wacana itulah. Nah, itu persoalan nama. Habis itu nih tagline nih, membaca literasi kehidupan. Ini muncul dari obrolan-obrolan di sini pada waktu itu. Jadi pada obrolan, kenapa ada yang ini Kambuk nih menarik deh. Dia terus membicarakan tentang literasi kehidupan, bahwa Kambuk ini enggak hanya tentang literasi secara membaca, nulis, berpikir kritis, tapi yang lebih luas gitu loh. Makanya kemudian ide dari obrolan-obrolan itu kita pakai, kita tambahin membaca literasi kehidupan, bahwa apa yang ada di Kambuk ini ya bukan hanya yang tadi yang tiga pilar tadi ya, tapi yang lebih luas tentang kehidupan manusia yang menjadi bahan obrolan. Tuh lambat laun ya cerita Kambuk kan mulai pada itu dari awal sampai kemudian beberapa bulan tuh rame banget Kambuk. Nah, masa transisi Kambuk itu mulai ada peralihan ya, itu ketika Covid masuk 2020. Jadi saya dulu pernah nulis yang di Kandil itu ya tentang kampung buku. Jadi kehidupan di Kambuk pada masa Covid itu kehidupannya itu cuma bisa dilihat dari pijar lampu gitu loh. Jadi kehidupan manusia ini seolah-olah nggak ada. Kursi memang seduniaan iya, itu kan. Nah, itu peralihan yang ini ya, yang 2019 pengarahnya Baluman, masuklah 2 tahun kemudian itu kan pandemi. Nah, jadi seberatan kena imbasnya ya. Kena ada yang berubah kan komposisi dari Kang Edi akhirnya apa, kemudian ada silih berganti orang yang ada di Kambuk gitu loh. Covid itu banyak merubah hal dari wajah Kambuk. Nah, selain itu kemudian saya lihat ya Kambuk kan semakin kesini kan semakin terus bangkit ya setelah masa pandemi. Kemudian ya Kambuk mulai gitu loh. Kemarin tuh program-program kemudian yang ya semakin banyak digalakan lagi gitu loh. Tapi yang paling menarik bagi saya kemudian setelah Covid itu, program di Kambuk ini bagaimana orang lebih banyak memanfaatkan Kambuk sebagai ruang gitu loh. Jadi penggunaan Kambuk, peran Kambuk itu selain dari program-program yang dibikin 4 program, tapi di bagaimana penggunaan ruang interaksi, diskusi. Ya, selain ruang interaksi, dia sebagai event gitu loh, Magus. Ya, mulai misalkan Bang Hajiri dulu ada bikin gambar. Jadi merespon ruang Kambuk, terus pameran. Ya, pameran, terus Kambuk dijadikan tempat nonton film gitu ya. Jadi diolah kayak bioskop. Habis itu ya banyak lah kegiatan-kegiatan kemudian bertempat di Kambuk gitu loh. Nah, jadi kan di sini kadang-kadang kan kita melihat Kambuk ini sejauh ini apa sih yang dilakukan Kambuk untuk Banjarmasin atau secara luas. Yang paling besar tuh ya perannya itu sebenarnya secara tidak langsung Kambuk ini berperan dalam menginspirasi orang gitu loh, berperan dalam bagaimana ruang ini dimanfaatkan, berperan bagaimana ya kita pengen terus gitu menggiatkan tentang literasi yang ada di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini ya selalu hidup gitu loh, Mas. Nah, itu yang paling penting ya bagi saya. Roh dari Kambuk itu yang juga paling penting adalah komunitasnya ada di Kambuk gitu loh. Karena dari komunitas itu yang menopang Kambuk. Dulu misalkan ketika Covid melanda, komunitas juga yang menghidupkan Kambuk. Nah, itu yang paling penting. Walaupun rabah rimpayuh tersiok-siok ya. Nah, sebelum aku betakon lawan Iki ini boleh dikata operator lapangan atau manajer atau ajudan owner lah kan. Soal penjualan buku baik online maupun langsung. Ada di sini juga yang paling ujung rambut panjang ini pengarangnya di sini ini kan cuma berjual buku, tapi ada pengarangnya berjual kopi dan seterusnya. Jadi pengarangnya kopi Prabayaksa ngarannya. Jadi orang kesini ini kada sekedar membaca buku atau harus nukar buku, kada juga. Nah, kopi Prabayaksa ini ownernya itu Sam Indra Pratama.
Nah itu mungkin bisa menjelaskan apa ya kira menu kopi Prabayaksa itu apakah sama jalan kopi di kafe-kafe lain atau nah kayak apa, dan kemudian selama sekian waktu ini nah kayak apa pemasarannya dan seterusnya, silakan. Terima kasih Om Agus. Jadi sebelum buka kopi Prabayaksa ini, sebelumnya kan sudah ada kedai kopi lebih dulu di sini, ada Utara Kopi. Nah ketika Utara Kopi itu kemudian pindah ke Banjarbaru, baru kemudian ada space kosong, Bang. Nah jadi di situ kemudian ada ide untuk mencoba membuka kedai kopi kembali, dan awal mulanya nama kedai kopinya itu bukan Prabayaksa. Apa namanya? Namanya Kedai Kopi Buku. Nah pemulaannya, jadi rencananya itu karena ulun kira kayak kata Bang Arif tadi, roh dari Kampung Buku itu selain dari komunitasnya itu juga bukunya itu sendiri, maka ulun kira tidak elok kalau kita tuh menghilangkan identitas satu space yang sebelumnya penuh buku, itu tidak ada buku sama sekali. Nah jadi karena masih blank saat itu lalu dinamakan Kopi Buku. Lalu dari diskusi sama kawan-kawan sama kenapa untuk tidak mencoba nama yang lebih Banjar gitu. Kemudian dapat nama Prabayaksa, itu kan kapalnya Empu Jatmika yang dinakodai oleh Wiramartas itu. Nah untuk itu kemudian konsepnya itu sebenarnya gabungan, jadi antara toko buku dan toko kopi sebenarnya. Jadi selain menjual kopi tapi juga menjual buku di sini. Kopinya kopi apa aja tuh? Jenis Nah, apa aja? Untuk Prabayaksa sendiri itu kopinya khusus hanya kopi Kalimantan. Kopi lokal. Kopi lokal. Jadi kita tidak menyediakan kopi-kopi di luar Kalimantan, hanya kopi Kalimantan saja, khususnya Kalimantan Selatan. Kalau kopi Kalimantan itu Bang ada khususnya di Kalimantan Selatan ini ada dari Pengaron, Kabupaten Banjar. Pengaron lah. Inggih, ada kopi Liberica dari Desa Kait-Kait, Kabupaten Tanah Laut. Lalu ada kopi dari Aranio. Ada juga yang terakhir di daerah Pegunungan Meratus, itu jenisnya Arabica. Inggih. Nah kalau konsumen tetap adakah di kopi Prabayaksa? Kalau ini jalannya inggih, kayak apa? memang kita tuh awalnya sebenarnya sebelum Ramadan itu sudah mulai berbenah, mulai persiapan. Nah, yang baru benar-benar buka tuh di Ramadan. Alhamdulillah untuk yang datang itu tamu-tamu itu biasanya memang orang-orang yang terutama ada di warga Kampung Buku sendiri yang pertama. Kemudian ada alhamdulillahnya itu banyak juga anak-anak muda, Bang. Nah, itu yang cukup menggembirakan bahwa antusiasme anak muda terhadap kopi lokal itu alhamdulillah baik gitu. Ya, ini salah satu contohnya lah, host dapat jatah kopi gratis ya sebagai host. Lampangnya mana? Hah? Nah, lampangnya. Ini bukannya ada juana nih. Nah. Apa lagi? Nah, jadi kalau menurut ulun memang kalau Kampung Buku itu tanpa kopi itu rasanya agak hambar gitu Bang lah. Jadi cuma yang menurut ulun cukup menarik itu kampung dan buku itu sendiri kan dua kata yang berbeda gitu Om Agus. Jadi kalaunya kampung itu sebagai satu kesatuan masyarakat, kok buku adalah sebuah benda yang lain. Kalau dalam bukunya Adam Grant itu kan dalam yang berjudul original itu dua hal yang berbeda itu kemudian dijadikan satu tuh jadi sebuah ide original gitu. Nah, dan original itu kadang bisa menyebabkan melahirkan ide-ide yang cenderung radikal gitu. Salah satunya kan Kampung Buku ini idenya radikal sebujurnya, bahwa kita di sini adalah kumpulan orang-orang yang suka buku sebenarnya kan, suka diskusi. Tapi kemudian di dalam buku itu juga diceritakan untuk bisa menampung mengajak orang kepada ide yang sebenarnya radikal itu perlu membentuk sebuah radikal lunak namanya kan. Jadi kita Ini radikal dalam konteks filsafat, dalam lah, konteks bukan enggak dalam konteks politik. ya, bisa dicidok. Nah, jadi termasuk kopi ini kan kenapa ulun juga kemudian sebenarnya sebelum buka kopi ini juga sering ke Kampung Buku, merasa cocok gitu. Nah, sama-sama nih dalam konteks bukan konteks politik ya, sama-sama radikal sebenarnya. Iya, nggih. Artinya kan ide Kampung Buku sendiri itu sebenarnya dalam tanda kutip radikal. Toko kopi ulun ini juga sebenarnya idenya juga radikal karena hanya kopi Kalimantan, itu cocok gitu. Nah, tapi kami coba kopi impor. bukan kopi impor nggih.
Cuma kan ini dilunakkan dengan menu-menu kayak kopi susu, kayak menu-menu kekinian lah gitu. Nah gitu Om Agus. Terima kasih Sam Indra Pratama. Nah ini yang terakhir ini Iki Setiawan ini manajer lapangan nang melayani penjualan online maupun langsung, nang tahu suasananya sejak awal 2019 itu sampai ini mulai 2020 lah. Nah jadinya tahu benar suasananya kayak apa, antusiasme masyarakat, apakah mahasiswa atau umum nang kesini datang maupun nang pesan buku melalui online. Bekisah kiki apa pasar buku nih? Oh iya. Memang persoalannya nih kini di tengah ekonomi nang sulit, orang ini memang persoalannya tantangannya adalah orang mendahulukan parut daripada buku. Kebanyakan gitu kan kenyataan pahitnya tuh. Nah, tapi karena buku adalah jendela ilmu, kadang masih ada aja orang-orang yang katakanlah beriman terhadap ilmu pengetahuan, sehingga mungkin ada nama buku. Nah, kisah kan kiki apa? Iya. Ulun di sini nih kan sebetulnya 2019 tuh sudah ada di sini kan. Jadi ulun ingat betul bahkan tanggal ulun pertama kali kesini itu tanggal 26 Agustus 2019, hari Senin. Waktu itu ulun 4 kelas filsafat. Kelas filsafat. Oh, 4 kelas filsafat. Nggih, Nah, di kampung kelas buku di filsafat, awal tuh lah. nggih. Terus Nah, ulun begawi di sini nih ditawari waktu bulan Desember itu. Nah, begawinya di tanggal 1 Februari hari Sabtu. TMT-nya lah. 2020. Nah, di situ pertama kali ulun tuh di sini nih masih berdua tuh, ulun lawan Kadani. Oh iya. Nah, penjaga gawangnya nih kan. Iya. Jadi ulun berdua itu Februari kan. Jadi tuh awalnya masih aman-aman aja. Kampung Aman itu buku pengertiannya apa, Ki? masih belum Normal, covid. belum COVID Belum lah. covid. Nah, waktu Covid ya, Pak. Nah, jadi Maret tuh kayak sebulan pas ulun begawi di sini tuh hanya kan pengumuman covid di Banjarmasin. 2020 lah. Nggih 2020 Maret. Nah, langsung tuh drastis benar kayak. Drastis Sunyi benar. pada kuburan gitu kan. Sunyi benar. Bahkan itu tuh apalah hampir kedada orang datang ke sini sikung berdua pun. Iya, paling Nggih. kucing nang keluaran ya kan. Makanya itu. Nah, Nah, kalau setahun terakhir nih kayak apa, Ki? Nang 2021 sampai 2022 nih. nggih. Soal penjualan buku online maupun nang langsung orang datang ke sini kayak apa? Kalau itu tuh kada berubah banyak kai. Maksudnya kada berubah banyak. Kada berubah banyak karena pas tadi tuh yang covid tadi tuh ini kan yang sudah zona-zona yang aman lah, kada yang terbatas Iya, lagi landai, kayak bahari landai. nggih. Tapi seluruh kabupaten kota di Kalsel PPKM level 1 nih. Oh, sini. nggih. Terus Jadi penjualan buku itu di sini nih ada aja. Cuman kada sampai modal tuh masih tekakat kayak ibaratnya tuh. Jadi kada berujung gitu nah. Di sini nih makanya kalau kita lihat lah kada bujung tuh pada kayap. makanya itu awalnya di sini kan Kak ada 4 kios. Iya. Dulu ada paling pemukaan ada Bang Arif dari toko buku Sabuku, mbah itu ada Bang Reja, toko buku Reja Pahlepi. Peng nih ya kalau hari Ah, haji kan Talib. kambing ke sapi ka dia berapa ya? Itu tanda petik kan lawan toko buku Antasari. Iya. Nah, Nopal. enggak. Nah, sekarang nih kayak cuman ada 2 aja lagi kiosnya yang menjual buku. Ada 2 aja. Jadi itu apalah itu Bang kayak yang kalau kelihatan lah dampaknya dari dari penjualan buku di masa Nah, pandemi. sebagai close statement kayak pakai bahasa laut close statement. Harapan ke depan kampung buku ini apakah ingin hidup 1000 tahun lagi kayak Hairil Anwar atau kayak apa? Nah, kayaknya bergantian tuh. Nah, Coba, itu close statementnya. tentunya kami akan terus bertahan gitu nah. Sama di titik nadir ibaratnya lah. Mudah-mudahan pemerintah daerah sensitif peka ya kalau tahu mana masalah ini kalau kena ada ngaranya pemerintah kok bingung juga memberdayakan UMKM ya. Nah, tapi kayak apa kepada toko buku kecil ini toko buku mainstream karena kok dia apa-apa ya kalau nang di di supermarket segala macam tuh itu lagi. Itu kalau statementnya lah. Jadi juga dalam perbincangan ini juga di ulang tahun kita yang ketiga nih Kampung Buku hendaknya juga kita memperbaharui semangat gitu nah di
Mudah panjang nggih, umur ya panjang Allah. panjang umur tentunya. Amin. Nggih itu. Arif, Apa nih? Arif Nah, pulang close Closing statement. Assalamualaikum Ela. Closing statement. Ini kambuk kan sudah 3 tahun lah Maus lah. Jadi umur kambuk nih lain lagi umur jurang seumur jagung tuh kada lagi mun jagung tuh paling beberapa bulan Ela Tapi karena 3 sampai tahun setahun. itu balita, masih jaka bareng manusia ya. Iya. Nah, Kak. Kalau ibarat pohon lah kambuk nih ya akarnya tuh sudah mulai menancap tuh Mas. Karena itu yang maulah ketika terpaan angin, sederas apapun angin, nya tetap tutus ya lah. pondasinya tuh sudah akarnya tuh sudah ada gitu lah, sudah tumbuh. Jadi misalkan kayak jagung tuh tampur angin bisa rubuh itu nah. Mun kambuk nih sudah ada. Ya. Manisan kayak. Nah, tergantung itu nyakenak ya, apa kambuk nih hendak jadi pohon apa nah. Itu yang penting. Habis itu juga saya menyampaikan aja lawan orang-orang yang di sana mungkin loh yang di luar tentang kambuk nih ya tetap datang ke kambuk bahwa kambuk ini cita-citanya nggak hanya tentang berjualan buku atau apa gitu loh, tapi lebih pada di sini juga menjadi pusat informasi ketika orang mau datang ke Banjarmasin. Dulu ada teman kita Azam datang, dia pengen mengerjakan disertasi di sini, kita akan buka jaringan. Bila kada tahu browsing di Google Map. Di Google Map ada kambuk Banjarmasin Sultan Adam di mana gitu. Nah, jadi itu juga itu penting juga harus diingat bahwa bagi peneliti yang ada di luar sana atau orang yang pengen banyak belajar tentang Kalimantan Selatan gitu loh, bisa datang ke kambuk dulu kalau nggak tahu tujuan kemana. Karena di kambuk ini juga akan membukakan jaringan sosial itu, terutama tentang akses informasi. Oke, nah itu Magus, makasih. Terima kasih. Nah, sebelum owner kambuk itu Bos Kopi Prabayaksa dulu apa closing statement? Ya di ulang tahun ketiga Kampung Buku ini kalau ulun berharap itu ya Kampung Buku itu tetap bisa mempertahankan value atau ruhnya itu sebagai kampung yang buku gitu nah. Jadi karena kalau Kampung Buku itu kemudian mulai meninggalkan inti utamanya yaitu buku dan literasi, maka sama saja nanti akan mengaburkan nilai atau berlian yang ada di Kampung Buku itu sendiri. Nah kemudian mungkin kedepannya mudah-mudahan Kampung Buku bisa tetap eksis, kemudian yang paling penting itu bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi Kota Banjarmasin khususnya dan generasi muda yang sekarang ini itu Om Agus. Nah, owner closing statement. Ya. Gimana no kopi jangang nih? Dulu ada sini Borneo Bread berjualan. Ya ini soal kebertahanan jualah. Ya bujur aja tadi mungkin ada juga ya, di titik nadir tapi itu sebenarnya dinamika. Nah tadi Sam juga bicara soal radikal. Yang dimaksud radikal itu kan kalau orang hitung-hitungan bisnis nih kayak lah sebetulnya kan ada masuk hitungan kambuk ini ruginya. Jadi inya berusaha bertahan dengan idealisme ya secara radikal itulah kalau orang Asal katanya radik. Ya mendasar kan dasar. Jadi orang-orang beriman aja kalau radikal dalam hal buku nih ya. Karenanya punya idealisme kan kayak itu. Nah kalau soal buku tadi jual Iki mungkin kada bisa ceritakan lebih detail lah, tapi intinya tuh sebetulnya jualan buku di Banjar tuh ya kakak itu bang dari bahari kayak itu nala. Tapi ini juga sebetulnya hendak membuktikan bahwa kita kira dulu kan wah kada payu lalu. Kada, kalau payu tuh payu aja, cuman memang kada nutup iya. Secara operasional kada nutup. Nyata payu pentol daripada Enggak, tapi bahwa setiap bulan lebih dari 10-20 buku yang keluar ya. Ya pastilah itu kan. Itu artinya ada aja 10 buting buku. Enggak. 10 kali 200 ya lo. Nah, itu jadi sebenarnya ya ini konsep yang radikal dan ditopang oleh idealisme. Dan alhamdulillah banyak didukung oleh kawan-kawan. Tadi bujur Jarip di sini nih ruang juga pertemuan, ruang informasi. Karena yang datang ke Kambuk ini kada cuman orang-orang yang ada di Banjarmasin, tapi Kalsel bahkan ya tadi ada yang peneliti dari
kawan yang di Jogja yang di Belanda itu, terus ada juga beberapa kali kawan-kawan yang dari luar datang. Bon Tanjung kan rancak kemarin Bon Tanjung. Enggak, batu ada Kak Salim di Jogja tuh kan bila ke Banjar pasti ke Kambuk juga. Kawan-kawan kita yang di Jakarta di mana-mana. Memang ini pusat literasi kan kayak gitu. Dan kita berharap akan seperti itu terus jalan. Dan Kambuk ini sebutnya tema tahun ketiganya adalah Kambuk memanggil Kak Gus. Kambuk memanggil. Ya ada semalam bergaya. Open call itu. Ada semalam kawan begayaan tapi kada kayak itu Bang. Tapi ya sebujurnya memang itu bagian dari cita-cita Kambuk. Kayak ini tempat nih banyak menghasilkan banyak menghasilkan penulis, sarjana, kemudian doktor jadi seterusnya, karena di sinilah ruang mereka juga ada konsultasi diskusi. Kan dosen banyak di sini kan, seniman ada, jadi kadang-kadang orang para peneliti juga interaksinya perlu informasi di sini. Jadi Nah, harapan kita yang kayak itu mudah-mudahan bisa tetap kita jaga. Tentu ini memerlukan idealisme yang tetap kuat dan daya tahan. Tapi yang lebih penting lagi tadi Kambuk memanggil bahwa Kambuk ini bukan milik 1-2 orang, tapi ini milik semua orang yang sama, punya cita-cita sama. Kita hendak punya yang literatif, yang berkemajuan, yang berkebudayaan kayak gitu nala masyarakat kita ini. Dan itulah kontribusi mungkin yang terbesar yang diharapkan dari Kambuk. Amin, mudah kabul semua hajat ya kalau sana keluarga Marina. Sampai sini dulu, ini saya baru meramiakan hari jadi nang katalu tahun Kampung Buku Banjarmasin aja. Kita kan ada beramian tanggal 10 Juli ini kan tanggal beramiannya, jangan keringat malam minggu dihadap hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 itu pacang ada beramian di sini. Hendak tahu kayak apa beramiannya, silakan datang kemari. Lah, terima kasih seberatan Samindra Pratama Griansa Arif Iki. Pertama rebab, kedua babun, pertama maaf, kedua ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.